Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, NIM T 2019-1207. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu isim kana. Isim kana adalah mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Contohnya, kana Muhammadun qa'iman. Artinya, Muhammad adalah orang yang berdiri. Lafaz Muhammad disebut sebagai kana karena ia merupakan mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Pengalaman dari kana wa akhwatuha atau kana dan saudara-saudaranya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Kana dan saudara-saudaranya yaitu diantaranya kana, amsah, asbahah, dolla, bata, soro, laisa, asbahah, ma infakah, ma zalah, ma barihah, ma dama. Nah, yang saya sebutkan barusan adalah saudara-saudara dari kana. Contoh kalimat yang menggunakan saudara dari kana yaitu soro Muhammadun naswiron. Kata soro adalah salah satu dari saudara kana yang merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Sedangkan Muhammad adalah isim soro atau isim kana. Dikatakan isim soro karena soro adalah saudara dari kana. Nah, sedangkan naswiron adalah khabar dari soro. Selanjutnya yaitu pembagian kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya dibagi menjadi dua, yaitu kanat tamu dan kanan naqis. Yang pertama yaitu kanat tamu. Kanat tamu adalah kana yang tidak beramal merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Ia hanya difungsikan sebagai fiil biasa, sehingga ia membutuhkan fa'il dan membentuk jumlah fi'liyah. Contoh, inka nadu usratin fanadiratun ila maisyarah. Nah, kata kana adalah kanat tamu. Sedangkan kata dau usratin adalah fa'il dari kana, bukan menjadi isim kana. Yang kedua, yaitu kanan naqis. Kanan naqis adalah kana yang beramal merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Ia membentuk jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Contohnya, kana Muhammadun qa'iman. Kana adalah kanan naqis, sedangkan kata Muhammad adalah isim kana, bukan menjadi fa'il dari kana. Sedangkan qa'iman adalah khabar dari kana. Adapun contoh isim kana dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam potongan surat Al-Muzammil ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Kalimat kana adalah amil yang beramal merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Sedangkan kalimat wa'dahu adalah isim kana. Nah, dan kalimat maf'ulun adalah khabar dari kana. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Cindy Irmi Maula, NIM T 2019-1238. Saya dari kelas PAI A5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai khobar inna. Khobar inna atau khobaru inna adalah khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudaranya atau inna wa akhwatuha adalah huruf-huruf yang menasabkan mubtada dan merofakkan khobarnya. Khobar inna adalah khobar dari mubtada yang dimasuki inna,
sedangkan mubtada'nya disebut isim inna. Lebih gampangnya, inna dan saudaranya menjadikan mubtada menjadi mansub dan khobar tetap marfu. Ketika ada inna, maka istilah mubtada khobar berubah di mana mubtada menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna. Contohnya, Ahmadu nasyiton. Ketika ditambah inna menjadi inna Ahmada nasyiton, yang artinya sesungguhnya Ahmad itu rajin. Ahmada menjadi isimnya inna atau mansub, sedangkan nasyito menjadi khobarnya inna atau marfu. Tidak hanya inna yang dapat merubah hukum mubtada khobar seperti ini. Ia memiliki saudara-saudara atau akhwatu kanna yang memiliki pengaruh yang sama, yaitu yang pertama, inna, sesungguhnya. Contohnya, inna Muhammadan qaimun, artinya sesungguhnya Muhammad orang yang berdiri. Yang kedua yaitu anna, sesungguhnya. Contohnya, i'lam annallaha ghafurun, yaitu yang artinya ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ketiga, lakinna, akan tetapi. Contohnya, qama Hamidun lakinna Zaidan jalisun, yang artinya Hamid telah berdiri akan tetapi Zaid duduk. Keempat, ka'anna, seperti. Contohnya, ka'anna Fatimata badrun, yang artinya seakan-akan Fatimah itu purnama. Kelima, yaitu laita, andai. Contohnya, laita syababa a'aidun, yang artinya seandainya masa muda kembali. Keenam, la'allah. La'allah memiliki dua faedah, yaitu pertama, mengharapkan sesuatu yang terjadi, yang disenangi. Contohnya, la'allah habibun wasilun, artinya semoga kekasihku datang. Dan yang kedua, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak disenangi. Contohnya, la'allal aduwa yudrikuna, artinya jangan-jangan musuh itu menemukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan, NIM T 2019-1223. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawabi. Tawabi adalah isim atau kata benda yang keadaan huruf terakhirnya mengikuti keadaan kata benda yang terletak sebelumnya. Apabila keadaan kata benda itu yang terletak sebelumnya adalah merupakan marfu, maka keadaan huruf terakhir kata benda itu sebagai yang menyandang sebagai tawabi harus dibaca rofa. Demikian pula itu berlaku dalam keadaan mansub ataupun majrur. Tawabi di sini terbagi dalam 4 macam. Yang pertama yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang na'at. Na'at merupakan kata benda yang menyempurnakan makna lafal yang diikutinya dengan menjelaskan salah satu di antara sifat-sifat atau sifat yang berkaitan dengannya. Seperti contohnya di sini yaitu hada kitabun mufidun, yang artinya buku ini bermanfaat. Kata mufidun merupakan menjadi sebagai penjelas atau menerangkan sifat dari kata kitabun, yang di sini berperan sebagai man'ut yang terletak pada sebelum kata mufidun. Sedangkan keadaan huruf terhimnya adalah marfu dengan ditambah dhammah pada keadaan mufidun, sebagaimana keadaan kata yang terletak sebelumnya yang marfu dengan dhammah. Na'at di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki. Na'at hakiki merupakan isim yang menjadi sifat atau penjelas bagi man'ut. Pada na'at hakiki ini, antara na'at dan man'utnya itu wajib sesuai atau sama dalam semua keadaan. Pada na'at hakiki terdapat bentuk tasniyah dan jamak untuk menyesuaikan dengan man'utnya. Seperti contohnya, ja'a Zaidun fadilun, yang artinya telah datang Zaid yang berakhlak. Di sini kata al-fadilu adalah na'at hakiki untuk Zaid
ia merupakan isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il, jadi ia merofakkan fa'il. Fa'ilnya merupakan domir yang boleh mustatir. Takdirnya adalah huwa atau dia laki-laki yang mengacu pada zaid. Contoh dalam Al-Quran na'at hakiki di sini yaitu yang terdapat dalam surat Al-A'la ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sambihisma rabbikal a'la, yang artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Di sini pada kata al-a'la adalah na'at hakiki yang domirnya mustatir tidak wajib. Takdirnya adalah huwa. Dan yang kemudian yaitu yang kedua adalah na'at sababi. Na'at sababi di sini merupakan isim yang menjadi sifat atau penjelas bagi isim yang masih berhubungan dengan man'ut. Keadaan i'rab na'at sababi di sini hanya mengikuti i'rab man'utnya dari segi ma'rifat, nakirah, rafa', nasab, dan khafat. Contohnya yaitu ja'a talibul karimatul ummah, yang artinya telah datang pelajar yang menghormati ibunya. Di sini pada lafaz karimah itu bentuknya dari isim ma'rifat dengan alif lam ta'rif, di mana sama-sama ma'rifat seperti pada lafaz talibu yang berperan sebagai man'ut ditambah dengan fa'il. Kemudian pada lafaz karimah di sini juga bentuknya muannas karena menyesuaikan diri dengan isim setelahnya, yaitu yang berperan sebagai fa'il yang terdapat pada kata talibun. Contoh na'at sababi dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha, yang artinya ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Pada na'at atau kata zalimi dan man'ut al-qaryah, keduanya itu sama-sama dari isim ma'rifat yang dalam keadaan majrur dengan nasab kasrah. Lalu atau kemudian al-zalimi juga sama-sama muzakkar dengan lafaz ahluha yang berperan di sini sebagai fa'il. Poin kedua yaitu penjelasan tentang atof. Atof adalah kata benda yang keadaan huruf terakhirnya mengikuti keadaan i'rab atau kata benda sebelumnya dengan perantara huruf atof. Dengan kata lain di sini, setiap kata benda yang terletak setelah huruf ataf itu keadaan huruf terakhirnya itu mengikuti keadaan huruf terakhir kata benda yang disebutkan sebelum huruf ataf. Huruf ataf di sini ada 9. Yang pertama yaitu wa, yang mengartikan sebagai dan, tidak menunjukkan urutan. Yang kedua yaitu fa, artinya lalu, urutan tanpa selang waktu. Yang ketiga, summa, yang artinya kemudian, urutan dengan selang waktu. Yang keempat, au, yang artinya adalah atau. Yang kelima yaitu am, artinya ataukah. 6, artinya 6 lah, artinya tidak atau bukan. 7, lakin, artinya tetapi. 8, bal, artinya tetapi atau bahkan. Dan yang terakhir yang ke-9 yaitu hatta, yang artinya hingga. Ataf di sini juga dibagi menjadi 2 macam, seperti na'at. Yang pertama yaitu ataf nasak dan yang kedua ataf bayan. Ataf nasak di sini merupakan kata benda yang keadaan huruf terakhirnya mengikuti keadaan huruf terakhir yang terletak sebelumnya dengan disebabkan atau perantaraan huruf ataf. Contohnya di sini dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza lahuma syaitanu anha
fakhrajahuma mimma kana fih. Huruf fa pada lafal fazalhuma adalah fa atof. Diatofkan karena latok roba pada ayat sebelumnya yang berfungsi, yang artinya larangan mendekati pohon itu agar Adam tidak terjebak atau terjerat jebakan iblis. Yang kedua yaitu atof bayan. Atof bayan di sini merupakan kata benda yang keadaan huruf terakhirnya mengikuti keadaan huruf terakhir kata yang terletak sebelumnya pada sebab atau perantara huruf atof. Contoh atof bayan dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat An-Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Min syajaratin mubarakatin zawtu'atin la syarqiyatin. Dalam kalimat kedudukan kata zawtu'atin adalah badal atau atof bayan. Min syajaratin mubarakatin yang artinya merupakan pohon yang diberkahi, merupakan matbu, yaitu kalimat yang dijelaskan. Sedangkan zaitu-atin merupakan pohon zaitun yang merupakan suatu tabi yang kalimat yang menjelaskan matbu. Jadi kata zaitu-atin ini menjelaskan pada kalimat sebelumnya yaitu min syajaratin mubarakah, atau yang menjelaskan tentang pohon yang diberkahi yang merupakan atau dijelaskan sebagai pohon zaitun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Yuafi, NIM T201911470. Di sini saya akan menjelaskan tentang di poin taukid dan badal. Pengertian taukid. Taukid adalah lafadz yang i'rabnya mengikuti hukum i'rab muakkad atau sesuatu yang dikuatkan dan berfungsi menguatkan atau menegaskan muakkad. Salah satu dari contoh dari taukid adalah ja'a Muhammadun nafsuh, artinya Muhammad atau dirinya atau bukan wakilnya atau yang lain telah datang. Nah, lafadz nafsuh disebut sebagai taukid karena berfungsi menguatkan muakkadnya, itu lafadz Muhammad. Nah, pembagian taukid terbagi menjadi dua, yaitu taukid lafdi dan taukid ma'nawi. Taukid lafdi adalah taukid yang mengulang lafadz muakkadnya. Contoh, ja'a ustadun ustad, ja'a zaidun zaidun. Seperti itu. Yang kedua adalah taukid ma'nawi, yaitu adalah taukid dengan menggunakan lafadz-lafadz tertentu. Di antaranya adalah nafsun, ainun, kullun, ajma'un. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel yang sudah kami buat untuk pembagian taukid. Poin selanjutnya yaitu badal. Pengertian badal adalah lafadz yang hukum i'rabnya disamakan dengan hukum i'rab dari mubdal minhunya. Karena yang pertama sejenis dengan mubdal minhunya, yang kedua bagian dari mubdal minhunya, dan yang terakhir merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Salah satu contoh dari badal adalah ja'a Muhammadun ahwak, artinya Muhammad saudara laki-lakimu telah datang. Nah, lafadz ahwak di sini disebut sebagai badal karena sejenis dengan mubdal minhunya, yaitu lafadz Muhammad. Nah, pembagian badal sendiri terjadi menjadi 4 ya, yaitu badal kul min kul, badal ba'du min kul, badal ihtimal, dan badal gulat. Lebih jelasnya pengertian dan pembagian badal bisa dilihat di tabel yang telah kami buat. Seperti itu cukup dari saya untuk penjelasan dari taukid dan badal. Kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.